Perkenalkan, saya Lucy Karina dari kelas 11 4 absen 17. Pada video kali ini, saya akan mereview 14 jenis rempah yang dikenal oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi tugas sejarah yang diampu oleh Ibu Koirunisa Rahayu. Kira-kira apa sih menariknya rempah-rempah itu? Yuk kita ulas, tapi sebelum itu kita foto dulu. 1. Kunyit. Si kuning kaya manfaat. Kunyit mengandung kurkumin, zat besi, sesmetoksikumin, resin, kalsium, karbohidrat, protein, selulosa, lemak, vitamin C, antioksidan, fosfor, dan minyak atsiri. Rempah ini bermanfaat mengurangi nyeri pada penderita osteoartritis, mencegah penyakit jantung, meredakan rasa gatal pada kulit, mengatasi gangguan saluran pencernaan, dan sebagai pewarna makanan alami. Di Indonesia, kunyit berasal dari Jawa Tengah. Sejarahnya, kunyit di Indonesia telah digunakan sejak abad ke-15 sebagai pewarna makanan pada ritual tumpeng pada grebek gunungan di Keraton Demak. Kunyit dapat tumbuh di dataran rendah mulai kurang dari 240 meter di atas permukaan laut, hingga dataran tinggi lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Kini, kunyit diinovasikan menjadi produk bernilai jual tinggi, seperti produk kunyit bubuk dan juga minuman kunyit asam pereda nyeri perut. 2. Lengkuas. Si toga jumbo. Lengkuas mengandung protein, lemak, karbohidrat, serat, fosfor, kalsium, natrium, vitamin A, vitamin B1, B2, B3, vitamin C, dan zat besi. Lengkuas mampu mengatasi gangguan menstruasi, mencegah kanker payudara, menghilangkan jerawat, dan mengatasi morning sickness. Lengkuas berasal dari Jawa Tengah. Menurut sejarahnya, lengkuas berasal dari Asia Tenggara. Pusat budidayanya berada di Jawa, Indonesia, yang hingga kini lengkuas dibudidayakan ke seluruh Asia Tenggara. Lengkuas dapat hidup di dataran rendah hingga ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Lengkuas diinovasikan menjadi produk sabun pembasmi panu dan juga minyak lengkuas serta lengkuas bubuk. 3. Jahe. Si rempah kulit merah. Jahe mengandung karbohidrat, serat, protein, zat besi, potasium, vitamin C, dan asam amino. Jahe dapat memperlancar peredaran darah, menurunkan kolesterol, meredakan sakit emah, dan mencegah serangan jantung. Di Indonesia, jahe berasal dari Maluku. Menurut sejarahnya, jahe disebarkan oleh suku bangsa Austronesia pada abad ke-4 sebelum Masehi, sehingga jahe dapat tersebar hingga ke Indonesia seperti daerah Maluku, Sumatera, Jawa, Papua, dan Selat Malaka. Jahe dapat tumbuh di daerah tropis atau subtropis berketinggian 0-2000 meter di atas permukaan laut. Rempah ini diinovasikan menjadi produk obat herbal, manisan, dan minuman instan penghangat tubuh. 4. Kencur. Ahlinya meredakan batuk. Kencur mengandung kalium, fosfor, magnesium, zat besi, kalsium, selenium, zinc, mineral, dan minyak atsiri. Tanaman ini mampu mengatasi kram perut akibat menstruasi, membantu mengencarkan dahak, dan meningkatkan nafsu makan anak. Di Indonesia, kencur berasal dari Maluku. Menurut sejarahnya, kencur berasal dari India dan dibudidayakan secara meluas hingga ke Asia Tenggara termasuk Indonesia, tepatnya di Maluku. Kencur dapat hidup di dataran rendah atau pegunungan yang tanahnya gembur dan tidak terlalu banyak air. Tak hanya dijual mentah, kencur sekarang diinovasikan menjadi kencur bubuk dan juga minuman instan. 5. Lada. Si rempah mungil. Lada mengandung kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, vitamin A, B1, B2, B3, B6, dan vitamin K. Lada dapat mencegah masalah pencernaan, mengontrol gula darah, menjaga kesehatan otak, dan menurunkan kolesterol. Di Indonesia, awalnya lada berada di Sumatera. Sejarahnya, lada di Indonesia mulai berkembang di abad ke-16 dibawa oleh bangsa Portugis. Dan pada abad ke-17, mulai banyak negara yang menginginkan lada dari Indonesia karena kualitasnya yang bagus. Lada dapat hidup di daerah dengan ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut. Kini, lada diinovasikan menjadi produk yang lebih berkualitas, yaitu lada bubuk instan. 6. Jinten. Si biji mini. Jinten mengandung vitamin A, B1, B2, B6, vitamin C, dan vitamin E. Rempah ini memiliki khasiat menjaga kesehatan pencernaan, mengontrol gula darah, dan membantu menurunkan berat badan. Jinten pertama kali masuk di daerah Maluku. Menurut sejarahnya, jinten telah digunakan sebagai bahan terapi alami sejak 3000 tahun sebelum Masehi termasuk di Indonesia.
Jinten dapat tumbuh di daerah sejuk dengan ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut. Jinten juga diinovasikan menjadi produk jinten bubuk dan juga obat herbal. 7. Biji ketumbar, si gampang dipites. Ketumbar mengandung vitamin C, vitamin K, protein, kalsium, fosfor, potasium, dan tiamin. Rempah ini mampu mengatasi gangguan pencernaan, mencegah keracunan, melawan radikal bebas, dan menurunkan gula darah. Di Indonesia, ketumbar berasal dari Sulawesi. Menurut sejarahnya, di Indonesia ketumbar diperkenalkan oleh bangsa India dan bangsa Tionghoa, namun dengan bentuk ketumbar yang berbeda. Ketumbar dapat tumbuh di daerah dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Kini, rempah ini diinovasikan menjadi produk bahan makanan instan. 8. Kemiri, si paling bulat. Kemiri mengandung gliserida, lemak palmitat, miristat, asam linolet, asam minyak, protein, dan vitamin B1. Tanaman ini mampu mencegah kanker, mengatasi eksim dan ketombe, dan menyamarkan kerutan wajah. Di Indonesia, kemiri berasal dari Maluku. Menurut sejarahnya, kemiri diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-19 dibawa oleh pedagang Cina. Kemiri dapat tumbuh di daerah dengan ketinggian 0-800 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini sangat populer dijadikan minyak kemiri. 9. Pala, si paling keras. Pala mengandung minyak atsiri, kalsium, sodium, magnesium, fosfor, zinc, zat besi, dan asam aleanolat. Rempah ini mampu mengatasi insomnia dan memiliki sifat antibakteri serta dapat meningkatkan imun tubuh. Di Indonesia, pala berasal dari Maluku. Pala adalah tanaman endemik Indonesia, tepatnya dari Maluku. Nah, pala ini menjadi perebutan banyak bangsa karena harganya yang mahal. Rempah ini mampu tumbuh di daerah dengan ketinggian 0-700 meter di atas permukaan laut dan memiliki curah hujan tinggi sekitar 2000-3500 mili per tahun. Pala dapat diinovasikan menjadi produk manisan dan juga sirup. 10. Kapulaga, si rempah imut. Kapulaga mengandung serat, karbohidrat, minyak atsiri, kalium, kalsium, natrium, magnesium, zat besi, dan banyak vitamin. Tanaman ini mampu meningkatkan kesehatan mulut, menurunkan tekanan darah, dan menurunkan resiko kanker. Di Indonesia, kapulaga berasal dari Jawa Barat. Menurut sejarahnya, kapulaga sudah dibudidayakan di Indonesia sejak 1985 di Jawa Barat. Kapulaga sendiri dapat tumbuh di tanah lempung berhumus dengan ketinggian 300-500 meter di atas permukaan laut. Kini, kapulaga diinovasikan menjadi produk bahan makanan instan dan minyak kapulaga. 11. Bunga lawang, si paling cantik. Bunga ini memiliki kandungan minyak esensial linalool dan vitamin C. Bunga lawang mampu mengatasi gangguan tidur, mengatasi kembung, dan mengobati infeksi jamur. Di Indonesia, bunga ini berasal dari Sulawesi. Menurut sejarahnya, bunga lawang menyebar dari Eropa hingga ke Asia, tepatnya di Cina, kemudian sampai di Indonesia. Karena tanah Indonesia yang subur, mudah ditumbuhi oleh bunga ini. Tanaman ini mampu tumbuh di daerah tropis atau subtropis pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Bunga lawang kini diinovasikan menjadi produk minuman teh. 12. Cengkeh, si paling mahal. Cengkeh mengandung minyak atsiri, eugenol, furtural, vanilin, tanin, gum, serat, dan kalsium oksalat. Rempah ini mampu menjaga kesehatan mata, mencegah bisul, dan meningkatkan kesehatan tulang. Cengkeh berasal dari Maluku Utara. Jadi, cengkeh adalah tanaman endemik Indonesia, tepatnya dari Maluku Utara, dan tanaman ini mulai dikembangkan pada abad ke-16. Cengkeh mampu tumbuh di daerah dengan ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut. Kini, cengkeh memiliki harga jual yang sangat tinggi karena menjadi bahan baku rokok. Selain itu, cengkeh juga menjadi bahan minyak cengkeh. 13. Serai, si paling wangi. Serai mengandung magnesium, fosfor, kalsium, folat besi, dan vitamin C. Rempah ini mampu mengangkat sel kulit mati, menjaga kesehatan saraf, mengusir nyamuk, dan meningkatkan kualitas tidur. Di Indonesia, serai berasal dari Aceh. Tanaman ini berasal dari Asia Tenggara yang tentunya bisa hidup di Indonesia karena cocok dengan kondisi tanah di negara tropis dan curah hujan yang tinggi. Serai dapat hidup di dataran rendah sampai ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Serai diinovasikan menjadi produk minyak dan minuman teh. 14. Daun salam, si paling sopan. Daun salam mengandung vitamin B2, B3, vitamin C, tanin, alkaloid, steroid, dan flavoid. Daun salam mampu mencegah batu ginjal, menurunkan kolesterol, dan mencegah serangan jantung. Di Indonesia, daun salam berasal dari Jawa. Tumbuhan salam berasal dan banyak tumbuh di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Daun salam dapat tumbuh di dataran rendah sampai pegunungan dengan ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Daun salam kini diinovasikan menjadi obat herbal dan minuman teh. Oke teman-teman, jadi dari pembahasan barusan kita bisa tarik beberapa kesimpulan tentang kaitan rempah-rempah dengan Indonesia. Pertama, ternyata tidak semua rempah berasal dari Indonesia. Dari 14 jenis rempah, hanya 2 tanaman endemik Indonesia, yaitu pala dan cengkeh dari Maluku. Namun, rempah lainnya dapat tumbuh di Indonesia dengan jumlah dan kualitas yang lebih bagus daripada di daerah asal tempat rempah itu ditemukan. Kedua, rempah-rempah bisa masuk ke Indonesia karena beberapa faktor. Yang pertama, Indonesia memiliki tanah yang subur karena berada di wilayah Ring of Fire. Kedua, banyak tanaman rempah yang cocok hidup di wilayah tropis Indonesia. Ketiga, Indonesia berada di jalur perdagangan. Banyak pedagang Cina dan India membawa rempah untuk diperjualbelikan. Keempat, Indonesia terjerat belenggu penjajahan bangsa Eropa. Mereka membawa masuk rempah-rempah dan menanamnya di Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jadi gimana? Menarik kan fakta-fakta tentang rempah? Jadi, yuk bangga punya rempah. Dan jangan lupa, kita harus terus menaikkan nilai rempah Indonesia agar dikenal hingga ke kancah internasional. Kita generasi bangsa, kita bangga punya rempah.